Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan walaupun via online. Tapi kita bersyukur buat kesempatan ini dan kita percaya kembali Tuhan Yesus akan memberkati kita. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus lewat kehidupan kita, lewat penyembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih juga Tuhan buat makan minum pakai kekuatan kesehatan yang terus Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami katakan Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersekutu kepadamu Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini, memenuhi kami, baik kami yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kami katakan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ampuni salah dan dosa kami, agar pada pagi hari ini kami layak menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus.
penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Kita mau datang di bait Tuhan. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Haleluya. Kebaikan
persilakan berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Gembala kita, Pastor Dewi Dirgantoro. Tanggal 10 kemarin Bu Dewi berusia 21 tahun. Oke, silakan Ibu Dewi. Bisa aja nih, bisa. Shalom Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah dalam ibadah streaming pada hari ini. Puji dan syukur untuk hari ini saya diberi kesempatan, mungkin gak lama-lama ya Ibu bisa lihat. Tetapi sebelumnya kami mohon maaf kalau tadi kami mulai agak bergeser sedikit waktu, oleh karena tadi tidak apa istilahnya lag apa ya, lag gitu ya, jadi tidak bisa dimulai tepat jam 10. Dan kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dari pimpinan kami, khususnya Pastor Dr. Jimmy Boli selaku Direktur Pasca Sarjana STTIK. Terima kasih untuk pelayanannya pada siang hari ini. Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan, satu hal sebagaimana pujian tadi, Yesus dahsyat, Dia amat baik, teramat baik. Kami bersyukur, itulah pengakuan kita. Yesus dahsyat, baik, kita bersyukur. Dan hari ini kalau Tuhan memberikan satu perkenanannya sampai hari ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau tepat pada tanggal 10 kemarin Tuhan mempercayakan 1 tahun usia lagi. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa. Ketika kita diberikan kesehatan, kita diberikan usia, Tuhan melimpahkan berkat buat kita semua. Terima kasih, itu saja yang menjadi pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Dengan bertambahnya usia, biarlah Tuhan memakai seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Itu saja. Sebagai rasa syukur saya ingin menaikkan satu pujian, di mana pujian ini tercipta oleh karena anugerah Tuhan pada tanggal 9 Mei 2020 pada masa PSBB beberapa bulan yang lalu. Hatiku memuliakan Tuhan. Mari saudara, muliakanlah hati kita, muliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hatiku memuliakan Tuhan, jiwaku hormat akan Engkau, karena Kau layak terima pujian. Yesus Tuhan penyelamat dunia. Raja dunia, penebus dosa umat manusia. Kami diselamatkan karena kasih Tuhan. Hidup kami berkabar Tuhan datang, kemuliaan
Tuhan berkuasa Yesus Tuhan berkuasa Tuhanku Yesus Tuhan Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah ini pujian memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun Ibu Gembala. Tuhan pakai semakin dahsyat dalam pelayanan. Puji Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, katakan kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan Yesus. Ubahlah setiap karakterku yang tidak baik di hadapan. Karena aku percaya hanya kekuatan firman mulai memampukan, memberikan kekuatan, memberikan solusi dalam setiap masalah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia,
Jemaat kekasih Kristus, saya Pendeta Jimmy Poli dari Gereja Sekainan Grace Church Perth, Australia. Bersyukur bisa melayani di Gereja JKI Gideon Karismatik, Penggembalaan Pendeta Dewi Dekantoro. Tema gereja kita tahun 2020, pembaharuan diri di era baru. Nah, saudara-saudara, untuk kita bisa mengalami pembaharuan diri, maka kita harus memahami dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dasar firman Tuhan kita baca dari kitab Lukas pasal 1 ayat 74 dan ayat 75. Lukas pasal 1 ayat 74 dan ayat 75, demikian firman Tuhan. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nah, saudara-saudara, untuk kita bisa alami pembaharuan diri karena hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita harus memenuhi paling tidak 3 syarat. Dan syarat itu ada di ayat 74 dan 75 dari kitab Lukas pasal 1 yang kita baca tadi. Ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kita sekalian untuk kita menjawab 3 pertanyaan. Maka jawaban dari 3 pertanyaan ada di kedua ayat yang saya sudah bacakan tadi, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Pertanyaan pertama, siapa yang dapat hidup benar di hadapan Tuhan supaya kita mengalami pembaruan hidup? Maka ayat 74 menjelaskan kita. Siapa kita? Kita yang sudah terlepas dari tangan musuh. Siapa musuh kita? Bukan iblis, tapi kehidupan kita yang lama. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi syarat pertama untuk kita bisa mengalami pembaharuan diri, lalu hidup benar di hadapan Tuhan, apabila kita sudah diciptakan menjadi manusia baru. Artinya kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, juga bisa berarti kita sudah terima Yesus atau kita sudah dilahirkan kembali. Jadi betapa penting di dalam kita mengalami pembaharuan diri untuk kemudian hidup benar di hadapan Tuhan apabila kita sudah terima Yesus. So, kalau kita sudah terima Yesus, maka Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus ada di dalam hati kita atau hidup kita, sehingga dengan adanya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami pembaruan. Syarat kedua untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan dikatakan di dalam ayat 74. Sekali lagi, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ayat 75, dalam kekudusan dan kebenarannya di hadapan seumur hidup kita. Kalau saya ajukan pertanyaan, bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan lalu terjadi pembaruan hidup? Dijawab di ayat 75, dalam kekudusan. Betapa penting kita hidup kudus di dalam proses kita menjalani hari-hari hidup kita sesudah kita terima Yesus. Sebab setelah kita terima Yesus, lalu kita jalani hidup ini, kemudian kita gagal di hadapan Tuhan oleh karena ada pelanggaran yang kita lakukan. Kita gagal secara rohani oleh karena ada dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Diperlukan kekudusan hidup. Dan untuk bisa hidup kudus, maka kita harus mengaku dosa kita. Kudus artinya terpisah dari hal-hal yang tidak baik, terpisah dari hal-hal yang jahat. Untuk kita terpisah dari hal-hal yang jahat oleh karena ada pelanggaran yang kita buat di hadapan Tuhan, oleh karena ada dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, memerlukan pengakuan dosa. 1 Yohanes 1:9 dikatakan, apabila kita mengaku segala dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Sehingga sekali lagi, syarat pertama untuk kita bisa hidup benar lalu mengalami pembaharuan hidup, pembaharuan diri kalau sudah terima Yesus. Dan kedua, kalau kita sudah membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukankah kita berkata doa orang benar besar kuasanya?
Orang benar adalah sudah dibenarkan dari hal-hal yang tidak benar. Dan syarat ketiga, kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, dikatakan di ayat 75, dalam kebenaran. Jadi kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran. Artinya motivasi kita untuk melayani harus motivasi yang benar. Kita melayani bukan karena kita ingin disanjung, ingin dipuji, tetapi kita melayani karena kita ingin memuliakan Tuhan. Kita beribadah karena kita ingin mempersembahkan suatu kehidupan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kita melaksanakan sesuatu dengan motif yang benar, sehingga betapa penting kita yang sudah terima Yesus hidup di dalam kekudusan, kemudian hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena kita melakukan kebenaran, maka dengan demikian, bila mana kita sudah memenuhi 3 syarat tadi, kita pasti akan mengalami pembaruan hidup. Tidak mungkin seseorang mengalami pembaruan diri kalau tidak memenuhi 3 syarat tadi. Itulah sebabnya kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan, bagaimana mengalami pembaruan diri apabila kita sudah sekali lagi memenuhi 3 syarat tadi. Terima Yesus, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran, tidak perlu takut menghadapi kenyataan hidup hari esok. Tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi hari esok. Tidak perlu cemas apa yang akan terjadi hari esok. Sebab 3 hal kita wujudkan dalam hidup kita. Tanggung jawab Tuhan untuk memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah renungkan firman Tuhan, betapa penting kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dan untuk kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan, maka kami harus memenuhi syarat terima Yesus. Dan kami bersyukur kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Tapi kami sadar Tuhan, setelah kami terima Yesus, di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari, ada hal yang kami buat menduka citakan Tuhan. Ada hal yang kami buat tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kami datang mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa dosa atau pelanggaran apapun Tuhan Yesus sudah lupakan, karena Tuhan Yesus sudah ampuni kami. Dan biarlah kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Maka ketika kami berjalan di dalam kebenaran, kami akan melihat kasih dan kuasa Tuhan nyata. Apapun yang terjadi hari esok, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kebenaran firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan kita. Biarlah kita mau hidup senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Karena saudara, ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, artinya hidupmu yang lama tidak sama lagi seperti saat ini. Itu sebabnya ada pembaharuan diri dalam diri saudara dan saya. Kita harus percaya Tuhan membuat suatu pembaharuan diri karena ada maksud Tuhan buat hidup setiap kita. Mengucap syukurlah untuk setiap pembaharuan demi pembaharuan di era yang baru ini. Tangkaplah setiap pesan-pesan Tuhan. Tangkaplah setiap message-nya Allah dalam hidup engkau dan saya. Dan percayalah, Tuhan pasti menggenapi setiap janji-janji Tuhan buat kita semua. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Berkatalah, aku bersyukur Tuhan untuk pembaharuan diri kami. Pribadi lepas pribadi, kami mau dibaharui Tuhan. Baik karakter kami, iman percaya kami, kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bahkan kebiasaan-kebiasaan kami mau Tuhan baharui. Tuhan ubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya.
agungkanlah Dia, agungkanlah namanya. Yesus kami sembah, Yesus kami sembah, haleluya. Haleluya. Mari saudara katakan, pujianku ada. Sebagaimana kami ada hari ini adalah anugerah Tuhan. Katakan terima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku ada sebagaimana kami ada hari ini adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus bagi setiap kita. Mari katakan bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Berdiri menghadap Bapa. Kehidupan kami adalah hari ini sebuah anugerah Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Yang telah selamatkan. Bapak yang di rumah, katakan pujian ini. Mari engkau yang ada di rumah, katakan, biarlah anugerah Allah berlimpah atas hidup keluargamu, berlimpah atas hidup kita semua. Katakan, haleluya. Semakin hari, semakin bertambah. Saudara yang di rumah, katakan, haleluya.
kami terima anugerah Tuhan bagi keluarga kami Tuhan. Berlimpah-limpah kasih anugerah-Mu buat kami Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Saudara yang ada di rumah hari ini, kau aminkan pujian ini. Kau katakan di dalam keluargamu, besar anugerah Tuhan atas rumah tanggaku, besar anugerah Tuhan atas pribadi kami, besar anugerah Tuhan bagi kami semua. Karena kami terima anugerah Tuhan, tidak setengah, tetapi berlimpah-limpah kasih karunia, berlimpah-limpah anugerah Tuhan bagi hidup setiap kita. Percayalah, terimalah anugerah Tuhan, terima. Terimalah kuasa, terimalah kuasa-Nya. Kami terima anugerah-Mu Tuhan, kami terima anugerah-Mu Tuhan.
Yesus adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, kuasanya dahsyat dan amat dahsyat. Haleluya. Terjadilah sesuatu kedahsyatan dalam keluargamu, terjadilah kedahsyatan dalam pribadimu, pribadiku, pribadi kita semua. Amin, saudara. His rumah tangga setiap umatmu saat ini dilimpahkan kasih karunia dan berkat-berkat daripada Tuhan Yesus. Ibu bapak, orang-orang percaya saat ini Tuhan yang mengikuti live streaming ini, biarlah setiap layar kaca yang ada ini tidak akan membatasi kuasa Allah bekerja atas hidup keluargamu. Diberkatilah rumah tangga, pribadi, usaha dan pekerjaan. Tetaplah setia, taat, dan tetaplah maju di dalam Tuhan. Ada harapan-harapan yang mulia yang Tuhan berikan buat setiap kita. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami terima setiap janji-Mu Tuhan. Bahkan kami terima setiap perkataan demi perkataan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kehidupan yang Kau berikan, kesehatan, anugerah-anugerah ilahi. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah setiap rumah tangga, diberkatilah setiap kami yang ada di tempat ini. Dan kami percaya sesuatu yang baru Tuhan sedang rangkai dalam hidup kami, orang percaya. Karena kami mau dibaharui ya Tuhan. Hidup kami dibaharui. Berkat baru pun akan dibaharui oleh Tuhan kita. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat Tuhan buat kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau memberkati hamba-Mu yang pakai hari ini. Pastor Dr. Jimmy Boy, Tuhan senantiasa memakai kehidupannya terus makin hari, keluarga, rumah tangga, kesehatannya Tuhan anugerahkan berkatnya Tuhan. Dan semua kami yang mengambil bagian di tempat ini, Tuhan juga melimpahkan kasih karunia dan berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan perkenankan kami mau berdoa untuk Indonesia, tanah air yang kami cintai. Indonesia dipulihkan. Bersujud di hadapan Tuhan.
pujian kami berkata, Indonesia dipulihkan. Inilah pujian kami umat-umatmu, orang-orang percaya yang bersatu hati berdoa bersama bagi bangsa Indonesia yang kami cintai, di mana kami berpijak Tuhan. Oleh karenanya kami sebagai orang percaya, kami bersama-sama kami melepaskan berkat Tuhan atas Indonesia. Tanah air yang kami cintai ini Tuhan boleh menghadapi persoalan, tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap umatnya. Dan hari ini kami imani pertolongan Tuhan sedang Engkau kerjakan bagi bangsa kami. Kami akan melihat sesuatu terjadi bagi bangsa kami. Kebangkitan-kebangkitan, pertobatan-pertobatan, pemulihan-pemulihan, dan pengakuan iman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Indonesia yang kami cintai ini. Kami pun melepaskan berkat Tuhan Yesus atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami percaya para pemimpin Tuhan sudah tetapkan di bangsa kami. Oleh karenanya hikmat daripada Allah ada dalam setiap hidup mereka. Kebijaksanaan ada bagi setiap pemimpin bangsa kami. Berkati mereka semua. Bagi setiap tim para medis dan yang terpapar sekinarama sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Allah ada di sana menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi setiap para misionaris juga, hamba-hambamu yang Tuhan utus di mana saja. Perlengkapi setiap hamba-hambamu dengan perlengkapan Allah, sehingga mereka boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati setiap kami juga Tuhan, gereja-gerejamu yang ada di sekitar wilayah kami tinggal, baik di kota wisata Cibubur ini, demikian juga di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Dan kami lepaskan berkat Tuhan atas wilayah-wilayah provinsi-provinsi, demikian juga bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan kami boleh bersyafaat. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan bagi kami dan kesempatan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati juga gerejamu di tempat ini Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi rumah anugerah, rumah keberkatan Allah. Terima kasih Bapa, setiap kami yang mengambil bagian pada hari ini dilimpahkan anugerah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, keluargamu dan pribadimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, dan kami peralaskan doa kami ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan dosa, untuk perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah kenakan bagi kami, yaitu jubah keselamatan buat setiap kami. Di dalam berkat nama Tuhan kami mengucap syukur, dan kami peralaskan doa kami dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Oleh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati, saat ini pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita. Karena kasih-Nya yang menyertai hidup setiap kita, kasih-Nya menyinari setiap kita, dan kasih-Nya memberikan dampak damai sejahtera bagi kita semua. Kami mengundang dengan kasih Kristus Ibu Bapa yang ada di rumah. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dan menerima berkat Tuhan Yesus atas kita semua pada saat ini. Engkau imani dan percaya dan mengaminkan setiap berkat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat
daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan dengan persekutuannya dengan Roh Kudus dan damai sejahteranya Allah melimpah-limpah atas hidup setiap kita, sehingga kami boleh hidup senantiasa mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang kekal, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima Amin, puji Tuhan. Ibadah sudah selesai, sampai kita bertemu minggu mendatang. Tuhan memberkati. Mari